Halo semuanya, perkenalkan saya Rizal Lutfi Rusmana dengan NIM 11231088. Pada video ini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemokan tugas 3 mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi, yaitu implementasi Distributed Synchronization System. Tujuan dari sistem ini adalah mensimulasikan bagaimana sebuah sistem terdistribusi bekerja secara nyata, di mana terdapat beberapa node yang berjalan secara bersamaan, saling berkomunikasi, dan harus menjaga konsistensi data meskipun ada kemungkinan kegagalan jaringan atau node. Sistem yang saya bangun terdiri dari 3 komponen utama. Pertama adalah Distributed Log Manager yang menggunakan algoritma Rav konsensus untuk menjamin hanya satu klien yang bisa memegang log pada satu waktu. Kedua adalah Distributed Queue System yang menggunakan consistent hashing untuk mendistribusikan pesan ke node yang tepat. Dan ketiga adalah Distributed Cache dengan protokol koherensi Messi, yang mana memastikan semua node cache selalu dalam keadaan konsisten. Sebelum masuk ke demo, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana arsitektur sistem ini bekerja. Jadi, sistem ini terdiri dari 3 node yang berjalan di dalam kontainer terpisah menggunakan jaringan internal Docker yang bernama Disnet. Node pertama adalah Log Manager yang diekspos di port 8001. Node kedua adalah Queue Node di port 8002, dan node ketiga adalah Cache Node di port 8003. Ketiga node ini berkomunikasi satu sama lain melalui HTTP REST API menggunakan Python Asyncio dan AEO HTTP. Untuk komponen Log Manager, saya mengimplementasikan algoritma Rav konsensus. Rav bekerja dengan cara memilih satu node sebagai leader melalui proses election. Leader inilah yang bertanggung jawab mereplikasi setiap perintah ke node lain sebelum dianggap committed. Dengan begitu, meskipun ada node yang mati, sistem tetap bisa berjalan selama mayoritas node hidup. Untuk komponen queue, saya menggunakan consistent hashing dengan 150 virtual nodes per node fisik. Tujuannya adalah mendistribusikan beban pesan secara merata dan memastikan ketika ada node yang mati, hanya sebagian kecil pesan yang perlu dipindahkan ke node lain. Sistem ini juga mendukung mekanisme at least once delivery menggunakan acknowledgement atau ACK dari consumer. Untuk komponen cache, saya mengimplementasikan protokol Messi yang terdiri dari 4 state, yaitu modified, exclusive, shared, dan invalid. Setiap kali ada penulisan data ke satu node cache, node tersebut langsung mengirimkan pesan invalid ke semua node cache lainnya, sehingga tidak ada node yang menyimpan data stale atau kadaluarsa. Selain ketiga komponen utama itu, sistem juga dilengkapi dengan failure detector berbasis heartbeat yang terus memantau kondisi setiap node setiap 1 detik. Jika sebuah node tidak merespon berturut-turut sesuai threshold, maka node tersebut akan ditandai sebagai failed dan sistem akan mencatat kejadian tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian demonya langsung. Nah, di sini saya akan menggunakan Docker Compose agar sistem terdistribusi ini berjalan dalam satu ekosistem network yang bersih, sehingga berbeda dengan eksekusi manual. Nah, di sini saya mencoba menghidupkan klasternya dengan perintah ini.
Seperti yang terlihat, ketiga kontainer node tersebut sudah berhasil dibuild dan berstatus started. Sistem kini juga sudah berjalan di background. Sekarang saya akan menjalankan script integrasi demo.py-nya. Oke, bisa dilihat bahwa di sini semua demo berhasil dijalankan dengan sukses. Sekarang mari kita mulai untuk membahas demo-demonya yang akan dimulai dari demo 1. Oke, jadi di sini demo pertama adalah Distributed Log Manager. Nah, di demo pertama ini, sistem mengecek status rough cluster dan terlihat bahwa node 1 sudah menjadi leader pada term 1. Kemudian, klien A berhasil mengambil exclusive log pada resource bernama database resource. Namun, ketika klien B mencoba mengambil log yang sama, sistem langsung menolaknya dengan error log held dan menginformasikan bahwa holder saat ini adalah klien A. Menariknya, sistem juga mendeteksi potensi deadlock saat klien saling menunggu resource. Setelah klien A melepas log, log tersebut bisa diambil kembali. Di bagian akhir, terlihat bahwa dua klien berbeda berhasil mengambil shared log secara bersamaan pada read resource, yang mana memang diizinkan oleh sistem. Demo kedua adalah Distributed Queue. Terlihat 5 pesan berhasil diproduksi ke antrian task queue. Masing-masing mendapat message ID unik berbentuk UUID. Status queue menunjukkan ada 5 pesan menunggu dan 0 pesan sedang in-flight. Kemudian, konsumer berhasil mengambil pesan, membuktikan bahwa queue ini mendistribusikan load dengan benar. Setelah konsumer memproses pesan, mereka mengirimkan ACK. Pada bagian matriks akhir, sistem mencatat dengan sempurna jumlah pesan yang diproduksi, dikonsumsi, dan di-acknowledge tanpa ada yang terbuang ke dead letters. Demo ketiga adalah Distributed Cache dengan protokol Messi. Pertama, data user 1001 ditulis ke cache node. Hasilnya menunjukkan Messi state M yang berarti modified. Artinya, data ini baru ditulis dan node ini satu-satunya yang menyimpan versi terbaru. Ketika data dibaca kembali, hasilnya cache hit. Nilainya sesuai, namun ketika mencoba membaca key yang tidak ada, hasilnya cache miss. Di bagian akhir, kita menghapus key user 1001 dan saat dibaca ulang, hasilnya found false.
Ini membuktikan broadcast invalidasi Messi ke seluruh node berjalan dengan sangat baik saat ada operasi delete maupun penulisan ulang. Demo keempat adalah health check dan failure detection. Di sini dapat terlihat ketiga node merespons ping dengan status OK dan menampilkan uptime mereka yang terus berjalan. Nah, RAF status juga mengonfirmasi ulang bahwa node 1 masih kokoh berdiri sebagai leader dengan catatan log entries yang terus bertambah seiring operasi sistem tadi. Terakhir, di bawah sini ada performance benchmark, di mana di sini kita bisa melihat keunggulan sesungguhnya menggunakan ekosistem Docker Bridge Network yang terisolasi. Untuk queue throughput, sistem berhasil mengirimkan dan memproses 100 pesan hanya dalam 0,16 detik. Itu artinya sistem ini mampu menangani throughput sebesar lebih dari 610 pesan per detik dengan tingkat keberhasilan sempurna 100%. Untuk cache read atau write, performanya jauh lebih spektakuler lagi, di mana 100 operasi kombinasi tulis dan baca diselesaikan dalam 0,06 detik. Ini menghasilkan throughput lebih dari 1.740 operasi per detik. Angka yang luar biasa mengingat sistem tetap harus mengirimkan validasi Messi ke node lain. Terakhir, untuk distribusi log, 10 siklus acquire dan release atau run trade diselesaikan dalam 0,83 detik, setara dengan 12 siklus per detik. Latensi yang lebih tinggi di sini adalah konsekuensi mutlak dari RAF konsensus, di mana algoritma ini mengharuskan setiap penulisan log direplikasi dahulu ke seluruh follower sebelum di ACC. Ini adalah trade-off klasik dalam distributed system. Kita mengorbankan sedikit kecepatan demi menjamin correctness dan konsistensi data absolut agar tidak terjadi race condition antar klien. Oke, jadi sistem ini berhasil mengimplementasikan semua core requirements yang diminta. Distributed Log Manager dengan RAF konsensus berjalan dengan benar, mampu melakukan leader election dan memblokir log yang konflik. Distributed Queue dengan konsisten hashing berhasil mendistribusikan pesan dan menjamin at least once delivery. Distributed Cache dengan protokol Messi berhasil menjaga koherensi antar node. Failure Detector berjalan di background dan mampu mendeteksi node yang mati. Dan seluruh sistem sudah dikemas dalam Docker dan Docker Compose. Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah mengintegrasikan RAF konsensus ke dalam arsitektur multinode yang ketiga nodenya berbeda jenis. Pada awalnya, RAF dikonfigurasi untuk berjalan di port terpisah, sehingga ketiga node tidak bisa saling mengirim vote dan election tidak pernah selesai. Solusinya adalah menjalankan RAF sebagai background task dalam event loop yang sama dengan HTTP server utama, sehingga semua komunikasi tetap di satu port tanpa perlu membuka koneksi tambahan. Tantangan kedua adalah debugging race condition di Asyncio ketika banyak operasi konkuren berjalan bersamaan, terutama di bagian queue dan cache invalidation. Penggunaan Asyncio Getter dengan return expectation sangat membantu menangani kegagalan parsial tanpa membuat seluruh operasi gagal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.